Selamat pagi Pak Cha. Selamat pagi Ibu Emil, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Pak Cha. Pak Cha sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Ibu, tapi saya ada sedikit masalah Ibu. Saya pikir saya bisa ketemu Ibu, kita bisa ngobrol-ngobrol dan untuk bisa mendapatkan jalan keluar Ibu. Oke, baik, bisa Pak. Kebetulan saat ini saya sedang waktu kosong, jadi bisa Pak. Kira-kira apa yang Pak harapkan dari percakapan kita ini? Oke, baik. Memang jika Ibu tidak sibuk, kita bisa berbincang sebentar ya Ibu ya. Oke. Baik Pak, boleh. Kebetulan waktu saya kosong. Jadi kita bisa ngobrol sebentar. Mungkin kira-kira apa yang Pak Cha harapkan dari perbincangan kita pagi hari ini? Begini Bu, saya ini sebenarnya ingin mendapatkan jalan keluar, solusi dari permasalahannya saya Ibu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu Emil, saya yakin bahwa Ibu bisa dapat memberikan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Pak Cha? Jadi begini Bu, ada satu siswa di pelajaran saya itu tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Nah, ini yang terkadang membuat saya sedikit pusing menghadapi anak tersebut. Saya sudah lihat dalam beberapa minggu ini tingkat kehadirannya juga agak sedikit bolong, di kelas juga tidak ada gairah, terkadang hanya tidur-tiduran. Jadi saya ingin kira-kira saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Kira-kira Ibu Emil bisa bantu saya? Oke, baik Pak Cha. Kalau tidak salah tadi Pak Cha kasih tahu kalau ada satu anak di kelasnya Pak Cha yang kurang bersemangat belajar dan juga jarang mengerjakan tugas. Bahkan pengecekan absennya pun dia jarang masuk. Mungkin apakah Pak Cha sudah menelusuri penyebab anak ini kurang semangat atau tidak hadir atau mungkin jarang mengerjakan tugas? Iya Bu, jadi saya hari-hari ini saya sudah coba mengecek, saya sudah memanggil anak ini, saya sudah menanyakan penyebabnya apa, kenapa sih kamu tidak suka pelajaran Ibu, kenapa di kelas kamu lebih banyak tidur-tiduran, kenapa tugas yang Ibu berikan juga tidak kamu kerjakan. Jadi ada beberapa hal itu yang sudah saya tanyakan kepada anak tersebut. Oke, baik Pak. Lalu kira-kira dari pengamatan dan tanya langsung ke anak tadi, kira-kira dia tidak sukanya dengan pelajaran Pak itu karena apa? Itu dia Ibu. Jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran kimia. Dia mengatakan bahwa ada perhitungan matematika, apalah segala macam, sehingga mungkin dia tidak menguasai semua materi itu, dan itulah alasan kenapa dia malas-malasan di kelas, tidak mengerjakan soal, terkadang dia tidak hadir pas di tempat pas jam pelajarannya saya. Itu sih Bu, beberapa pertanyaan yang pernah saya tanyakan langsung kepada anak tersebut. Oke, baik Pak. Jadi mungkin anaknya tidak suka pelajaran kimia mungkin karena ada matematikanya di dalam. Iya, ada hitung-hitungan begitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Cha harapkan dari siswa tersebut? Sebenarnya
harapannya saya itu sama seperti harapan semua teman-teman guru. Tentunya kita berharap, kita ingin agar supaya melihat suasana di kelas itu ada dinamika, kita lihat ada anak-anak di kelas itu yang bergairah mengikuti pelajaran ya. Jadi harapannya saya itu pada dasarnya saya ingin agar supaya anak tersebut dia bisa sama seperti murid-murid yang lain. Dia tidak ogah-ogahan, tidak meninggalkan kelas, tidak mengerjakan tugas, tapi dia punya gairah semangat di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Mungkin semua harapan para pendidik seperti itu. Anak-anak diharapkan untuk mengikuti pelajaran pastinya dengan baik dan pastinya dengan bahagia. Mungkin kalau begitu, apakah ada yang Pak Cha bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa itu? Jadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu, ya dengan beberapa kali saya pernah bertanya kepada anak tersebut, ternyata saya mungkin kurang menerapkan pembelajaran dengan baik. Saya sadar mungkin saya kurang mampu menerapkan proses pembelajaran dengan baik sehingga anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tentunya saya akan memilih metode pembelajaran yang menarik agar anak tersebut yang awalnya ogah-ogahan, anak tersebut yang malas, dia bisa kembali memiliki motivasi atau minat untuk belajar bersama-sama dengan saya dan juga teman-teman yang ada di kelas. Aduh, luar biasa sekali Pak Cha. Yang dilakukan oleh Pak Cha itu sangat luar biasa dan saya sangat setuju bahwa pembelajaran itu yang pastinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan minat. Oke, baik Pak Cha. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Pak Cha berhasil lakukan di kelas selama ini? Tentu ada Bu, tentu ada. Saya senang sekali kalau menggunakan metode yang pernah saya lakukan, yaitu dengan menghitung benda di sekitar atau menghitung dengan mainan dan berhitung dengan mewarnai atau mengisi potongan-potongan kertas di dalam kotak. Jadi ada beberapa metode itu yang bisa saya pakai dan saya rencanakan untuk pada pertemuan-pertemuan ke depan saya akan menggunakan ini sehingga saya bisa melihat perkembangan dari si anak tersebut seperti apa. Jadi saya ingin ceritakan sedikit bahwa waktu itu saya pernah menyiapkan alat peraga berupa beberapa kotak di depan dan setiap anak itu mengisi sesuai dengan instruksi yang saya berikan di luar box dan dilakukan dengan teknik game dan ternyata Ibu seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada dinamika di kelas. Jadi kelas tidak kaku, tidak vakum, tapi ada dinamika di dalam kelas. Kira-kira itu yang mungkin akan saya gunakan pendekatan kepada anak tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Cha, saya sangat tertarik dan mungkin ini juga bisa menjadi bahan untuk berbagi bersama rekan sejawat yang mungkin mengalami kesulitan yang sama seperti Pak Cha alami ini. Oke, baik, jika kalau bisa dikasih rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Cha seberapa tingkat keberhasilan metode itu yang tadi Pak Cha itu untuk menarik minat bakat belajar siswa? Untuk saat ini kalau saya berikan dia ada pada poin ini 7 sampai 8 Bu. Wow. Dan memang masih ada butuh peningkatan lagi Bu. Oke, baik sekali Pak Cha. Selanjutnya kira-kira ada rencana apa dari Pak Cha yang lakukan untuk langkah-langkah untuk menuju ke maksimal, nilai maksimal? Yang akan saya lakukan itu saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariatif seperti yang tadi saya katakan dan juga ya bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan pada box-box yang akan saya siapkan pada proses pembelajaran berlangsung
dan juga bisa kita sisipkan dengan bentuk-bentuk game, ice breaking, sehingga terlihat kelas itu hidup. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, bahwa setelah saya mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang akan saya lakukan itu, saya harus komit bahwa semua itu harus berpihak pada murid. Kenapa? Agar supaya tujuan pembelajaran ya baik dari segi murid maupun dari saya sedikit, dari saya sendiri sebagai seorang pendidik juga bisa mendapatkan peningkatan dalam kompetensi. Oke, baik. Betul sekali, Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Cha dalam menyusun rencana ini? Tentunya yang pertama, saya berterima kasih bahwa Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk kita bisa berdiskusi. Jadi Ibu adalah orang pertama yang sudah memberikan ide-ide brilian, sudah memberikan pemahaman dan gagasan baru, dan yang berikut orang-orang yang bisa membantu saya dalam proses penyusunan rencana ini tentunya juga ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali siswa ataupun orang tua siswa. Oke, baik. Kira-kira berapa lama Pak Cha butuh waktu untuk melakukan atau eksekusi kegiatan di atas? Dalam kasus ini sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, sebisa mungkin. Hanya saja saya melihat bahwa pencapaiannya itu membutuhkan waktu yang lama. Proses memulainya itu bisa segera, tapi pencapaiannya itu yang saya pikir itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena itu tidak akan pernah instan. Karena tidak ada segala sesuatu yang instan itu pastinya tidak baik, Ibu. Jadi pasti ya kita membutuhkan waktu untuk melihat keberhasilannya seperti apa. Oke, betul sekali Pak Cha. Saya percaya bahwa dengan ide, pikiran, dan yang pernah Pak Cha lakukan itu pasti bisa memberi langkah pertama untuk penerapan atau bisa menjelaskan, berbagi kepada kita untuk kebutuhan anak-anak kita. Mungkin kapan rencana ini bisa dimulai? Kayaknya secepat mungkin, Bu. Kebetulan besok saya ada jam mengajar di kelas anak tersebut, maka mulai saya keluar dari ruangan Ibu, saya sudah mulai berkoordinasi dengan teman, saya mulai membuat perencanaannya itu seperti apa sehingga saya bisa menerapkan secepatnya guna si anak tersebut bisa mendapatkan hak belajar sehingga bisa terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid, anak tersebut, dan juga bagi saya sendiri. Oke, baik. Kemudian kira-kira komitmen apa atau komitmen seperti apa yang akan Pak Cha lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Jadi berhubungan dengan komitmen, saya terpanggil sebagai guru, sebagai pendidik, saya harus konsisten dengan panggilan itu. Saya akan terus konsisten secara terus-menerus belajar. Saya juga akan mengupdate informasi. Saya akan mengupgrade kompetensi diri saya dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya semua ini hanya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran siswa yang ada di kelas juga selalu dirindukan oleh murid-murid dan peserta didik saya yang lain. Oke, baik. Aduh, luar biasa sekali Pak Cha. Kira-kira ada dukungan dari pihak lain yang Pak Cha butuhkan untuk langkah ke depannya, Pak? Ya, tentunya yang pertama itu dukungan dari pihak sekolah. Ya, semua sumber daya yang ada di sekolah itu kita bisa memanfaatkan, kita bisa maksimalkan
untuk proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan juga dukungan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Ya, seperti pertemuan pada hari ini juga saya yakin bahwa ini merupakan wujud dari bentuk dukungan moral ibu kepada saya sesama rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya saja. Oke, baik. Baik sekali Pak Cha, semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimanapun kita, apapun yang kita lakukan pastinya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Cha setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit ini? Wah, senang sekali Ibu. Sungguh saya senang sekali dengan Ibu Emil karena saya mendapatkan ide, gagasan baru. Ibu memberikan solusi dari hasil diskusi kita pada hari ini. Syukurlah kalau begitu Pak Cha. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Cha sampaikan? Saya rasa untuk saat ini tidak ada. Saya hanya mau berfokus untuk memulai rencananya saya ini, Ibu. Jadi terima kasih banyak, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bisa berbincang-bincang sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya saya. Terima kasih Ibu Emil. Ya, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Cha. Sama-sama Pak Cha, semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa. Oke, baik. Tuhan memberkati Ibu. Sampai jumpa. Amin. Puji Tuhan.